Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat sore hari yang indah ini yang datang, keluarga Bapak Ibu Gembala kami dan keluarga kami dan Mbak Lis ya, ini sudah kemurahan yang dari Tuhan bahwa saat ini hujan deras ya. Tapi saat ini Tuhan sudah meredakan. Bila mana ada saudara-saudara kami mungkin yang masih di perjalanan, kiranya Tuhan Yesus yang akan memimpin sampai bait suci ini dengan selamat. Haleluya. Kita awali dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Kami sambung lagi dengan pujian. Mari kita sambut sama. Mohon dengan hormat bangkit berdiri. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ya, lahir bagi kita semua untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sambut Raja kita dengan hati yang penuh sukacita. Walaupun saat ini beberapa orang yang datang, tapi kami yakini ya bahwa Tuhan Yesus yang memimpin kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya, bahwa Tuhan, kuasa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita semua. Kita sambut dengan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
bahwa kehidupan kami sama saudara-saudari kami itu tidak sama ya, berbeda-beda. Tapi kalau kita ingat akan kasih-Nya Tuhan, kemurahan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, segala masalah, cobaan, rintangan, bagi manusia biasa yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu merasa berat, merasa tidak kuat. Saya ingat ya, Bapak Pendeta kalau berfirman, kita selalu apapun yang diberikan cobaan pada Tuhan, kita harus selalu belajar mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ini saya alami ya, makanya saya kalau puji-pujian saya selalu mesti ada pujian, segala puji syukur, bahwa saya walaupun hidup tanpa suami ya, sebagai orang tua tunggal, tapi saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya, maupun meninggalkan saudara-saudara sekalian kalau benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita sambung dengan pujian bahwa Tuhan gunung batuku. Beberapa kali nanti kami mohon dengan hormat kur Bapak Ibu maju ke depan. Kota bentengku
Haleluya, puji nama Tuhan ya. Puji-pujian mengatakan urip penake koyok ngene. Karena Tuhan Yesus, walaupun saat-saat ini ya sulit ya untuk mencari nafkah atau usaha. Sekarang itu segala bahan-bahan naik semua. Tapi kalau saya menjadi anak Tuhan, urip penake ya, karena kami bersandar, berserah hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Kiranya persembahan puji-pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Dan sudah saatnya untuk memberi persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Kami tundukkan kepala untuk berdoa. Mbak Lili berdoa persembahan. Haleluya Yesus, terima kasih. Syukur haleluya Yesus. Pertolongan Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati ibadah ini dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Kami sudah banyak memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya dengan puji-pujian ini bisa menjadikan dupa harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Amin. Tiba waktunya kami untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak melihat seberapa banyak kami memberi, tapi Tuhan Yesus melihat dari hati kami, ketulusan hati kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dilipatkan berkali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sedang berdoa minta syukur. Haleluya. Amin. Kami pujikan doa ya Bes ya. Dan nanti pekerjaan Tuhan dijalankan. Kiranya
Tuhan memberkati anak-anaknya berlimpah-limpah. Terlebih di dalam usahanya Tuhan akan memperluas kalau kita percaya kepada Tuhan ya, bahwa apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, pekerjaan yang sekecil pun, kalau Tuhan ikut campur tangan, tiada barang yang mustahil, Tuhan akan cukupkan. Dan segala penyakit, malapetaka tidak akan menimpa kita, bahwa Tuhan selalu melingkupi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan mengembalikan segala pekerjaan kami semua berlipat-lipat kali ganda. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah saatnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mohon bangkit berdiri. Kita pujikan janjimu seperti fajar ketika ku hadapi kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Allah tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
janjimu tidak pernah terlambat. Kadang manusia mengatakan terlambat, tapi Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan, hidup ini memang penuh tantangan dan rintangan, tetapi Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesombongan hidup ini. Sebenarnya hidup ini adalah debu yang tidak berarti di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah hidup ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup ini, bukan kehendak kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Tuhan, biarlah kami selalu mentaati segala firman-Mu. Setiap langkah kami Tuhan, Engkau tuntun ke jalan-Mu, sebab jalan-Mu penuh terang dan pengharapan. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami di waktu kami mengalami pencobaan. Tuhan, biarlah hidup ini selalu mensyukuri apa yang Kau beri dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan, biarlah semua orang bertekuk lutut menyembah kepada-Mu, tidak menyembah kepada berhala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Joko dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada waktu kami serahkan nama Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Ya, walaupun saat ini di luar ya ada apa namanya dingin, ya, tapi di sini tambah dingin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang malaikat. Ya, malaikat bahasa Ibrani adalah malak, ya, malak. Bahasa Yunaninya yaitu angelos, ya, angel itu artinya malaikat. Haleluya, puji Tuhan ya. Angel atau malak ini artinya pesuruh Allah atau hamba Allah atau hamba Tuhan ya. Kita akan baca dulu di dalam kitab Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya. Jadi pada waktu
Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, ya, dia bertemu dengan seorang malaikat, ya. Dan malaikat ini dia banyak memberikan pengertian kepada Rasul Yohanes ini, ya. Dan Rasul Yohanes ini mendengar apa yang dikatakan, ya, seperti manusia bertemu dengan manusia, ya, berkata-kata begitu. Tapi karena Yohanes tahu bahwa di hadapannya ini adalah malaikat Tuhan, maka dia mengambil sikap untuk menyembah. Ya. Ya, dulu kalau menyembah itu dia berlutut, ya, sujud berlutut di tanah. Tetapi malaikat ini melarangnya, ya, jangan kau berbuat begitu, karena aku sama seperti kamu, aku juga seorang hamba Allah, seperti saudara-saudaramu, seperti para nabi, ya. Jadi malaikat itu sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Kalau manusia itu diciptakan dari bahan debu tanah, tetapi malaikat ini diciptakan dari api, ya. Jadi bahannya itu dari api. Nah, wujudnya malaikat ini wujudnya adalah roh. Jadi kalau wujudnya roh, manusia itu tidak bisa melihat dengan mata jasmani. Maka dari itu pada waktu Abraham bertemu dengan para malaikat, ya, akan dijadikan bangsa yang besar, namanya akan dibuat masyhur, ya. Siapa yang memberkati kamu, aku akan memberkati. Siapa yang mengutuki kamu, aku akan mengutuki. Ternyata Abraham ini dia mendapat penglihatan malaikat itu dalam mimpi, ya. Coba kita akan lihat di kitab suci kita, ya, yaitu Kejadian pasal 15. Kita akan perhatikan Kejadian pasal 15. Di sini firman Tuhan mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi di dalam penglihatan ini Abraham dalam keadaan tidur, ya. Jadi dia mimpi bertemu dengan malaikat Tuhan. Nah, ini ya. Nah, di dalam penglihatan itu juga bisa interaksi, ya, bisa omong-omong. Haleluya. Seperti di dalam pertemuan Rasul Yohanes tadi dengan malaikat, itu Rasul Yohanes dalam keadaan tidur, mimpi, tapi dia melihat ada malaikat, ya. Dan malaikat itu mau disembah, malaikatnya tidak mau. Aku sama seperti kamu, aku adalah seorang hamba, ya. Jadi di dalam rupa malaikat ini, ya, wujudnya adalah roh, ya. Begitu juga di dalam Daniel, ya, dia bertemu dengan malaikat juga dalam keadaan mimpi, ya. Para nabi juga dia melihat malaikat itu dalam keadaan mimpi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara mimpi ketemu malaikat?
Ya. Kalau saya mimpi ketemu Tuhan Yesus, ya, pada waktu saya menyerahkan diri itu, saya yakin yang meropong saya itu adalah Tuhan Yesus, ya. Karena tangannya besar, pakai jubah putih, ya, walaupun mukanya tidak kelihatan, ya. Dan itu pribadi Yesus atau mungkin malaikat Tuhan, ya, yang datang pada saya itu. Tapi dalam keadaan mimpi. Haleluya, puji Tuhan, ya. Nah, kita akan melihat bahwa malaikat yang sering datang menemui umat Tuhan, ya, menemui manusia yang takut akan Tuhan, ya. Jadi malaikat itu mendatangi manusia bukan sembarang orang, saudara, ya. Mari kita akan buktikan, yaitu di dalam kitab Mazmur. Kita akan baca Mazmur pasal yang ke-34. Perhatikan ayat ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Allah, lalu meluputkan mereka. Maka dari itu kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, ya, maka kehidupan kita ini sebenarnya dijaga oleh malaikat Tuhan, ya. Mazmur 91. Mazmur pasal 91. Di sini dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Allah kepadamu untuk menjagamu di segala jalan. Ya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, malaikat itu akan menjaga jalan kehidupan kita. Haleluya. Ya. Seorang anak kecil, ya, kalau dia dijaga oleh bapak ibunya, anak kecil itu pasti akan aman. Tetapi namanya manusia, orang tua, pasti ada kerepotan, ada kerja dan lain sebagainya. Ya, kalau orang ini mampu, maka dia menyuruh hambanya untuk menjaga anak-anaknya. Kira-kira aman tidak kalau dijaga sama pembantunya? Aman, ya, karena pembantunya kan digaji, ya. Jadi dia akan menjaga dengan sungguh-sungguh. Kalau dia menjaganya tidak aman, ya tidak dipecat, ganti hamba yang lain. Ya. Begitu juga malaikat ini diperintahkan Tuhan untuk menjaga orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang membenci kejahatan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Ya. Haleluya. Ya. Jadi kalau malaikat itu diperintah sama Allah untuk menjaga manusia atau hamba orang yang takut akan Tuhan, ya, maka malaikat itu akan menjaga, bahkan menjaga siang dan malam. Ya. Ada ayat yang lain
kamu dijaga selama kamu tidur. Ya, berarti kalau manusia tidur itu berarti waktu malam. Nah, dia dijaga oleh malaikat Tuhan. Seneng nggak kalau saudara dijaga oleh malaikat Tuhan? Haleluya. Ya. Maka dari itu mari kita akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan membenci kejahatan. Haleluya. Nah, malaikat Tuhan itu banyaknya tidak terhitung, ya. Karena di dalam kitab Yesaya itu ada malaikat yang memberontak kepada Allah, supaya malaikat ini mengungguli Allah. Kalau Allah yang disembah oleh manusia, malaikat ini juga pengen disembah oleh manusia. Tetapi Allah tidak berkenan. Siapa Allah? Siapa malaikat? Allah adalah sang pencipta. Malaikat adalah yang diciptakan. Akhirnya oleh Tuhan diusir dari surga. Nah, karena malaikat ini juga sebagai pembesar malaikat di surga, akhirnya ada yang ikut, ya, sebagian yang ikut akhirnya menguasai bumi ini, ya. Di dalam pelajaran itu akhirnya menjadi roh-roh kegelapan. Tapi di surga masih banyak, ada 2 bagian yang tetap bertahan di surga, yang siap melayani Allah. Nah, ya, siap melayani Allah. Jadi kalau Tuhan memerintahkan, maka malaikat ini tidak ada kata tidak mau, pasti mau, ya. Karena malaikat ini memang diciptakan khusus untuk melayani Allah. Haleluya. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak malaikat, tetapi yang terkenal hanya 2, ya, yaitu pada waktu Tuhan Yesus mau lahir, ya, maka malaikat yang menemui Maria dan Yusuf, ya, itu ada namanya itu, ya. Namanya apa? Gabriel, ya. Coba di dalam Matius 1 Kalau di Matius ini hanya dikatakan malaikat saja, ya. Ayat 20 itu, ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, ini disebut malaikat Tuhan, ya. Di dalam Lukas 1, ya.
Lukas 2 ya, Lukas 2 ayat yang ke 12-13. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Ya. Jadi di dalam kelahiran Tuhan Yesus itu ada malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf dan Maria. Ya. Coba kita akan lihat, yaitu malaikat yang menemui para utusan Tuhan itu. Ya. Lukas 1 ayat 19 ini yang saya maksud, itu ada namanya ya. 19, jawab malaikat itu berkata, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi malaikat ini di dalam pasal 1 Lukas ini yaitu berbicara kepada Zakaria, Nabi Zakaria, di mana istrinya Elisabet ya itu mengandung dan nanti akan melahirkan, namanya Nabi Yohanes Pembaptis. Tapi di pasal 2 malaikat ini mengabarkan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus. Tapi di Lukas ini jelas, akulah Gabriel. Nah, ya. Dan itu terkenal ya. Malaikat Gabriel ini terkenal. Ya. Haleluya. Coba di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Daniel pasal 8 ayat 15. Di sini dikatakan bahwa malaikat Gabriel, nah ini ya, ayat 15, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Ya. Jadi malaikat itu rupanya seperti manusia atau seorang laki-laki. Ya. Maka dari itu pada waktu Maria Magdalena berada di kubur Yesus, dia ditemui oleh para malaikat. Ada berapa? 2 malaikat. Ya. Seperti seorang laki-laki yang pakaiannya berkilau-kilauan. Bukan berkilo-kiloan ya, berkilau. Berkilau itu artinya bersinar. Kalau berkilo-kiloan itu berarti pakaiannya abot. Lain ya, kilau dengan kilo itu lain ya. Haleluya. Dan di situ juga mengabarkan bahwa Yesus yang kau cari itu sudah bangkit dari kematian. Saya yakin malaikat yang menemui Maria Magdalena itu adalah Gabriel. Amin. Haleluya. Ya. Sekarang yang kedua adalah malaikat Mikael. Nah, ini ya. Malaikat siapa? Mikael. Nah, ini ya. Yudas
ayat yang ke-9. Kita akan lihat Yudas pasal 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, jadi malaikat Mikael ini pada waktu berselisih dengan iblis tidak berani menghardik iblis. Karena apa? Karena Mikael ini adalah penghulu malaikat, bukan Tuhan. Yang berhak menghardik iblis itu adalah Tuhan. Ya. Dan iblis ini ada jelmaan malaikat yang diusir dari surga. Ya. Tapi saya cari kamusnya Lucifer itu tidak ketemu. Ya, yang penting malaikat yang berontak dan akhirnya di bumi menjadi iblis atau setan. Wujudnya naga besar, ular dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Wahyu menjadi naga besar. Ya. Dan ini menandakan bahwa malaikat itu bukan Tuhan. Tetapi juga ada yang malaikat itu menyatakan pribadi itu Tuhan. Yaitu pada waktu malaikat itu ingin menemui Musa sebelum ditetapkan untuk menjadi seorang nabi. Ya. Yaitu wujudnya berupa api yang ada di semak belukar. Dan semaknya itu tidak terbakar. Akhirnya Musa tertarik dengan pandangan itu. Akhirnya dia mendekat. Dari langit ada suara, Musa, lepaskan kasutmu, karena di tempat engkau berdiri tempat yang kudus, tempat yang suci. Ya. Jadi yang datang kepada Musa itu malaikat Tuhan. Itu sebenarnya pribadi Tuhan sendiri. Ya. Buktinya pada waktu Musa menyembah tidak dilarang. Ya. Memang Tuhan itu layak untuk disembah. Jadi Musa menyembah kepada malaikat Tuhan itu tidak dilarang. Begitu juga pada zaman Abraham. Pada waktu Abraham dijanjikan seorang anak, Abraham juga menyembah sampai ke tanah. Ya. Dan malaikat itu tidak melarang. Berarti malaikat Tuhan yang datang pada Abraham itu juga pribadi Allah sendiri. Jadi perbedaannya malaikat Tuhan sebagai pribadi Allah dengan malaikat Tuhan utusan Allah, hanya yang malaikat utusan Allah tidak mau disembah. Seperti malaikat yang menemui Rasul Yohanes tadi, sembahlah Tuhan Allah. Maka dan itu kalau malaikat Tuhan itu mau disembah, berarti dia adalah pribadi Allah sendiri. Sebenarnya di dalam kitab sejarah Israel ada beberapa malaikat yang namanya tercantum, tetapi tidak tercantum di dalam kitab suci ini. Yaitu antara lain adalah malaikat Sariel atau malaikat Uriel. Ya, ini juga malaikat yang diutus oleh Tuhan. Ya. Ada lagi namanya Rafael. Ya, kalau ada anak namanya Rafael
itu berarti malaikat. Ada namanya Raguel. Raguel ini juga nama malaikat, tetapi tidak tertulis di dalam kitab suci Alkitab, ya. Dan ada lagi yang namanya Ramiel, ya, malaikat Ramiel. Itu hanya terdapat di kitab sejarah bangsa Israel. Ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa malaikat-malaikat yang ada di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Kejadian, ya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden. Dan di situ Taman Eden ini dijaga oleh malaikat, ya. Coba kita akan lihat di dalam kitab Kejadian, ya, siapa malaikatnya ini. Kejadian pasal yang ketiga ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur dalam Taman Eden, ya, timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, ya. Jadi malaikatnya itu namanya malaikat kerub, ya. Dan itu di tangannya ada pedang yang menyala-nyala, menjaga jangan sampai Adam dan Hawa kembali masuk ke Taman Eden dan makan buah yang dilarang itu. Karena kalau Taman Eden ini tidak dijaga, ya, maka Adam dan Hawa yang masih dalam keadaan dosa, dia makan buah pohon kehidupan, maka dia akan mengalami hidup dalam dosa selama-lamanya. Karena buah kehidupan itu adalah buah yang kekal. Dan Tuhan tidak menghendaki kalau manusia itu hidup di dalam dosa terus menerus. Karena Tuhan punya rencana ingin menyelamatkan Adam dan Hawa dan keturunannya. Akhirnya ada generasi Nuh, ada generasi Abraham, ada generasi Isa, ada generasi Yakub, ada generasi Yusuf, ya. Itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Ada generasi Daud, ya. Dan orang-orang ini sudah dibebaskan dari kuasa dosa karena percaya kepada Tuhan Allah. Begitu juga saudara dan saya. Walaupun kita hidup di akhir zaman, kalau kita tidak mau percaya kepada Allah di dalam Yesus, kita masih hidup di dalam dosa. Dan upah dosa itu maut. Tuhan tidak menghendaki. Tuhan menghendaki semua orang itu selamat. Tuhan menghendaki tidak ada seorang pun yang binasa. Maka dari itu di Taman Eden ini ditaruh beberapa malaikat kerub untuk menjaga supaya keturunan Adam ini tidak kembali ke Taman Eden untuk makan buah dari pohon kehidupan. Nah, ini ya. Kalau orang berdosa makan buah kehidupan ini, dia akan hidup terus di dalam dosa.
dosa. Maka itu Tuhan tidak menghendaki. Berbahagialah saudara dan saya yang dosa-dosanya dihapuskan. Kalau Daud menulis, berbahagialah orang yang dosanya ditutup, ya, ditutupi. Ya, kalau dosanya ditutupi itu seperti tulisan salah terus di stepo, ya, tahu stepo, ya. Tapi Tuhan menghendaki walaupun kita berdosa, kita seperti komputer itu di-delete, dihapus, jadi tidak ada bekasnya. Ya, maka itu kemajuan, ya, komputer untuk menghapus kata-kata yang salah. Nah, ini, ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pada zaman Yesaya itu malaikatnya berupa terafim. Ya, kita baca Yesaya pasal 6. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 2. Para terafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi ada 6 sayap, ya, ini. Dan ini yang memproses Yesaya untuk menjadi seorang nabi. Karena Yesaya mengatakan, aku melihat Tuhan, tetapi aku masih hidup. Ya, jadi kalau orang itu mendapat kasih karunia daripada Tuhan, walaupun melihat malaikat, melihat Tuhan, masih diberi kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan ingin memakai Yesaya ini menjadi utusan Tuhan, menjadi nabi Allah. Ya. Kita baca ayat yang kelima. Lalu katanya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, melihat Tuhan, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Ya. Jadi mulut daripada Yesaya ini telah dikuduskan, disucikan dengan api, ya, dengan arang yang membara. Kalau di dalam perjanjian baru itu adalah api Roh Kudus, ya, yang mengerjakan yaitu kehidupan umat manusia yang tadinya hidup di dalam dosa, sekarang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya, pekerjaan Tuhan. Kalau dia tidak dikerjakan, dia akan tetap memiliki bibir yang najis. Apa artinya bibir yang najis? Suka berkata-kata kotor, suka berkata-kata sembrono, suka berkata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena Yesaya ini orang yang ingin diutus oleh Tuhan menyampaikan kabar kebenaran
kabar yang baik, maka mulutnya harus disucikan, dikuduskan. Haleluya. Ini prosesnya ya. Kita akan melihat lagi ya, yaitu di dalam Wahyu pasal 8. Itu ada namanya malaikat imamat. Ya. Malaikat imamat ini malaikat yang melayani di bait Allah. Wahyu pasal 8. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melenyapkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ya. Nah, ini adalah malaikat imamat yang melayani di dalam bait Allah untuk mempersembahkan kurban pedupaan, yaitu berupa doa orang-orang kudus. Haleluya. Ya, jadi ada bagian-bagian ya yang lain. Begitu juga di dalam firman Tuhan itu ada namanya malaikat penghubung. Ya. Malaikat yang menghubungkan antara Allah dengan manusia. Ya. Seperti malaikat Jibril. Ya, itu adalah malaikat penghubung yang menghubungkan antara Allah dengan Zakaria, antara Allah dengan Yusuf dan Maria. Ya, Jibril. Antara Allah dengan Daniel. Ya, menghubungkan supaya Daniel ini bisa mengerti tentang perkara-perkara di akhir zaman. Ya. Jadi malaikat penghubung ini sebenarnya adalah malaikat Jibril atau Gibrail, ya, atau Gabriel, ya. Kalau bahasa Indonesia itu Gabriel. Nah, ini ya. Puji nama Tuhan ya. Jadi biar saat malam hari ini kita bisa mengenal bahwa sebenarnya di dalam kitab suci itu ada pelajaran namanya malaikat atau angelios, ya, teologi angelios, teologi malaikat. Ya. Nah, kalau kita ingin ya bertemu dengan makhluk namanya malaikat, kita harus hati-hati. Biasanya orang dulu itu kan suka poso. Ya. Mbah-mbah saya itu dulu suka poso. Nah, kalau puasa ndak makan ndak minum,
mungkin selama 3 hari 3 malam, nanti akan didatangi para malaikat. Akan ditanya, ngopo kowe kok ora mangan ora ngombe? Ya, kalau dia punya niat yang baik, dia akan utarakan bahwa aku pengen supaya anak putuku kuwi berhasil diberkati oleh Tuhan. Ya. Tapi juga ada malaikat kegelapan yang mendatangi. Ya. Maka nanti kalau orang yang suka puasa, imannya harus kuat. Kalau tidak, akhirnya jadi dukun tiban. Ya. Yang datangi bukan malaikat Tuhan, tetapi yang mendatangi adalah malaikat kegelapan. Ya. Percaya aku harus nulungi kowe. Ya. Nek wong lara semburen, wong lara mari. Wah, namanya terkenal. Wah, enek dukun tiban mandi. Nah, itu ya saudara. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, kalau ada malaikat kegelapan yang demikian menawarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan iman, harus ditolak. Saya ingin supaya aku menjadi alatnya Tuhan. Ya. Itu juga para rasul, ya, itu dulu suka untuk berdoa. Contohnya pada waktu jemaat mula-mula di sini, dulu walaupun tidak puasa, tetapi setiap malam Jumat diadakan doa malam, dan hasilnya luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Maka dari itu saya rindu sekali ya, supaya diadakan lagi doa malam. Tapi akeh sing kuat, akeh sing gak kuat. Ini ya. Haleluya. Memang kalau orang yang ingin hidup di dalam roh itu harus meninggalkan kedagingan. Ya. Dan itu saya alami, saya akui setelah pindah di sini itu mujizat Tuhan tidak nampak. Merasakan enggak? Ya. Tapi pada waktu kita ada di sana sering ada doa malam, itu mujizat Allah terjadi ya. Dikirim Pak Marsono, Bu Marsono itu orang yang mau dimasukkan di pesugihan, akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Akhirnya satu keluarga saanake diselamatkan. Ya, sampai sekarang ada yang jadi hamba Tuhan itu, anaknya Bapak Ibu Marsono itu ya, ada di Blitar, sekarang masih setia melayani. Ya. Juga Pak Mukit itu gara-gara makan sesajen, dia akhirnya bisu, tidak bisa omong. Ya, akhirnya kita layani, kita doakan, ya, akhirnya diberi kelepasan, bisa masuk gereja. Tapi karena dia imannya belum kuat, dilarang oleh saudaranya, tidak boleh ke gereja. Akhirnya apa? Tuhan ambil, ya, mati. Ya. Nah, lebih baik mati masuk surga daripada dikasih hidup tapi masih hidup dalam dosa. Saya sebagai hamba Tuhan ya tahu ya, daripada dia ada di dunia ini ya hidup dalam dosa, nanti akhirnya masuk neraka. Tapi pada waktu dia percaya, dia diambil oleh Tuhan, saya yakin nyawanya masuk surga. Haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Biar kita tetap bersama-sama malaikat untuk memuji, menyembah kepada Tuhan. Mohon pemain musik bisa maju ke depan ya. Bersama
malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Bersama malaikat, bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajarilah kami lebih dalam lagi untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa malaikat-malaikat Tuhan ingin senantiasa menolong di dalam kehidupan kami, menjaga menyertai hidup kami Tuhan, di rumah maupun di dalam perjalanan kami. Bahkan nanti pada kedatangan kali yang kedua, Tuhan akan memerintahkan para malaikat untuk mengambil umat pilihan Allah dari ujung timur bumi sampai ujung barat bumi, dari ujung utara bumi sampai ujung selatan bumi.
umat pilihan Allah akan dibawa oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk dikumpulkan di suatu tempat yang kudus, supaya nanti apabila dunia ini dihancurkan oleh Tuhan dengan api dan belirang, maka umat pilihan Tuhan itu tidak akan mengalami kebinasaan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, mereka yang masih hidup di dalam dosa, mereka akan dibinasakan bersama dengan bumi ini yang nanti akan dibakar dengan api dan belerang. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi yang tidak dibawa oleh malaikat Tuhan di tempat yang aman, mereka akan mengalami kematian, dan kematian itu akan dilanjutkan di dalam kematian yang kekal, yaitu yang disebut neraka. Tetapi umat pilihan Tuhan yang dipisahkan oleh malaikat ini, dia akan dibawa, yaitu ke tempat yang baru, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan dia hidup bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Biar saat ini kita mau menyerah kepada Tuhan. Kalau saudara sekarang percaya kepada Tuhan, itu mengambil jalan yang benar, jalanmu menuju di dalam kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kamu meninggalkan Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, jalanmu menuju dalam kebinasaan. Maka dan itu, bagi saudara yang masih mengeraskan hati untuk berjalan di dalam kegelapan, masih mengeraskan hati berjalan di dalam dosa, relakanlah hatimu untuk bertobat, mengubah arah hidupmu dari kebinasaan menuju jalan kehidupan. Karena saat ini kasih karunia masih berlaku bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Pada zaman Rasul, karena rasul-rasul ini menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, mereka harus ditahan di dalam penjara. Tapi tengah malam datanglah malaikat Tuhan menyelamatkan mereka. Walaupun pintu penjara masih terkunci dengan gembok yang besar, tetapi para rasul, khususnya Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, sudah dibawa malaikat Tuhan keluar dari penjara dan diperintahkan untuk mengajar di bait Allah tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, nanti dibaca di Kisah Para Rasul. Begitu juga pada zaman kami Tuhan, biar Engkau perintahkan para malaikat untuk memimpin dalam kehidupan kami, untuk menjaga melindungi dalam kehidupan kami, untuk mendatangkan berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk menghalau roh-roh kegelapan yang akan mengganggu kehidupan umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar malaikat Tuhan boleh bekerja sampai sekarang pada setiap orang yang percaya kepadamu. Terlebih mereka yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang berusaha untuk melakukan firman-Mu. Tuhan akan memerintahkan malaikatnya menjaga kita siang dan malam. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Silakan duduk, puji Tuhan. Ya. Besok tanggal 27 November hari pemilihan kepala bupati dan gubernur. Ya. Biar bisa milih sesuai dengan hati nurani saudara. Ya. Dan pemerintah menganjurkan jangan golput. Apa golput? Golongan artinya gak nyoblos, enggak boleh. Satu suara itu sangat berarti ya. Sini 1100. Terus ini 1101, menang sing 1101. Kacek siji menang ya. Maka dan itu mari kita gunakan hak pilih kita ya. Sudah dapat undangan? Ya. Sudah dapat ya? Kemarin saya diberitahu Pak RT itu 07. Jadi 07 itu depannya ini apa namanya? Pegadian itu. Masuk tempat Ibu Karsiti ya. Nyoblosnya di sana. Nah. Ya. Saya sudah ditembusi 07 ya. Anunya tempat penyoblosannya. Maka dari itu mungkin beberapa hari ini mau didatangi untuk diberitahu tempat pencoblosannya ya. Dan maka dari itu supaya nanti tidak bingung. Ini kan sudah besok itu H2 ya kan? Sudah tanggal selawe tanggal 26 terus tanggal 27 ya. Puji Tuhan. Terus hari Kamis tetap ada ya. Hari Kamis tanggal 28 ya. Kita tetap ada doa ya. Terus Minggu ibadah disertai perjamuan suci ya. Hah? Kamu Daniel renek. Ya. 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 Kalau diumumkan besok Kamis kaum muda ada ibadah di Wonorejo. Di mana? Ngatirjo. Ngatirjo ya. Di GPD Ngatirjo. Jam piro, Dik? Jam 5. Itu kaum muda level up se-Nganjuk ya. Terus tanggal 30 itu kaum muda se-Kecamatan Tanjung Anom di GKJW Marujayeng. Tanggal 29 nanti ada rapat Natal bersama untuk Kecamatan Tanjung Anom ya. Nanti di gereja kita ini dibebani 200 untuk bantu konsumsi ya. Jadi besok Jumat itu sudah ditarik bayar. Dan di Nganjuk juga ditarik, saya sebagai pengurus panitia Natal bersama, saya ditugasi narik di daerah Kertosono dan sekitarnya. Kalau di Marujayeng nanti yang narik Pak Marbun ya. Nanti ada bendaharanya yaitu Tante Mary ya. Jadi nanti tanggal 29 itu bisa diserahkan untuk Natal di Nganjuk maupun Natal di Tanjung Anom. Jadi GBI dibebani 300.000 ya, 100 untuk Nganjuk, 200 untuk Tanjung Anom ya. Lain dengan nanti pendetanya juga ditarik sukarela. Nek aku duwe duit ya tak nyumbang, nek urung duwe ya nanti janji man. Gitu ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dan untuk acara Minggu ya ini sudah masuk Desember ya. Puji Tuhan ya. Nanti
untuk bulan Desember ini ada ibadah pelaksanaan peneguhan pengantin ya, tanggal 5 jam ya. Lah terserah. Sendiri. Ndak kisun. Lah ya. Jam 10. Nah, syukur besok kalau Dukcapilnya itu bisa melayani, nanti disuruh melayani tanggal 5 sekali. Kalau enggak ya nanti tanggalnya diatur dari sana ya. Sing penting pernikahan kudus dulu dilaksanakan ya. Puji Tuhan ya. Saya kira itu. Mungkin ada pengumuman yang lain, Bu-ibu. Saya menghimbau yang sudah dapat seragam supaya segera didandakno karena waktu itu cepat ya. Ngerti-ngerti wis tanggal selawe sekarang ini ya toh, di tanggal 24. Nanti kalau ndak daripada tergesa-gesa kan lebih baik jauh-jauh hari dipersiapkan. Yang kedua, untuk Natalan di tempat kita ini yang ingin menyumbang dengan sukarela nanti bisa diserahkan kepada Ibu Indah maupun kepada Ibu Eli salah satu ya. Nek terus aku tak titip Bu Indah karo Bu Eli ya, puji Tuhan, berarti nyumbangnya double. Tapi kalau nyumbang kepada Bu Indah atau Bu Eli ya diserahkan, enggak apa-apa, puji Tuhan. Ada masukan dari jemaat? Sekolah minggu sudah dipersiapkan ya? Apa gerak dan tari? Ya. Itu loh jingle bell itu loh lagunya. Lagunya apa itu? Ya. Ya, mungkin besok minggu bisa ditampilkan ya sekolah minggu. Yes. Ya sama untuk belajar. Ya, nanti sekolah minggu bisa dipersiapkan ya. Puji Tuhan. Cukup ya pengumuman. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ya. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu. Kau sudah pimpin kami dalam ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong sertai kami sampaikan di rumah dengan selamat. Kami serahkan untuk rencana pelayanan di tempat ini untuk hari Natal tanggal 24 di tempat ini dan tanggal 27 Desember di Pendopo Kabupaten dan tanggal 3 Januari yaitu ibadah di GSJP Warujayeng. Tuhan, Natalan bersama Kecamatan Tanjung Anom. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dengan kekuatan kesehatan supaya kami dapat menghadiri ibadah-ibadah Natal yang sudah kami terima undangannya ya Tuhan. Kiranya nama-Mu saja yang senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan untuk ibadah Natal di GB Warujayeng yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Florin dari Surabaya. Kiranya Engkau berkati dengan kekuatan kesehatan, damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Berkati kami roh sukacita, roh kekuatan kesehatan, supaya kami boleh bersama-sama merayakan hari Natal di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Sekarang sudah yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persekutuan damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini
sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Tuhan.